Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembahasan mengenai akidah tasawuf, kitab dari Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, judulnya Miftahus Sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqsudu min zikrillahi ta'ala ayyajtanibal mu'minul ghaflata anhu subhanahu wa ta'ala. Al-maqsudu min zikrillah, yang dituju, yang menjadi tujuan, yang dimaksudkan dari zikir kepada Allah itu apa? Orang ini berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ini yang dituju apa? Yang dimaksudnya apa dari berzikir itu? Ayyajtanibal mu'minu al-ghaflata anhu subhanahu wa ta'ala. Yang dituju, yang dimaksud, objeknya dari orang berzikir kepada Allah adalah seorang mukmin menjauhi ghaflah, lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini zikir kepada Allah agar tidak lupa sama Allah. Apa sih konsekuensinya? Emang bahaya kalau orang lupa sama Allah itu? Kalau orang lupa sama Allah, li'annal ghaflata tujzi'uhu alal maksiyah. Karena lupa kepada Allah itu akan mengarahkan dia, akan mendorong dia kepada maksiat kepada Allah. Orang itu maksiat karena lupa kepada Allah. Jadi kenapa kita itu harus menjauhi lupa kepada Allah? Karena lupa itu dapat mengarahkan kita dari berbuat maksiat. Orang itu kalau lupa sama Allah, jangankan lupa sama Allah, lupa sama dirinya sendiri aja. Lupa diri itu aja bahaya. Lupa diri kalau bahasa kitanya itu kayak nggak tahu diri. Coba orang nggak tahu dirinya. Ada orang nggak tahu dirinya nih, lupa sama dirinya, nggak tahu sama dirinya, nggak bahaya itu. Udah tahu dirinya nih kolesterol, darahnya tinggi, dia makan kambing banyak banget, dia makan durian banyak banget. Emang nggak bahaya ini? Itu aja lupa dia sama dirinya sendiri. Udah tahu dirinya ini gak kuatan, kena angin, naik motor kagak pakai jaket sendirian, naik motor malam-malam kagak pakai jaket, sakit lah dia. Kenapa? Karena dia lupa sama dirinya, nggak tahu terhadap dirinya, lupa lo sama dirinya sendiri. Itu aja udah bahaya. Makanya orang itu harus ingat tahu sama dirinya. Man arafa nafsahu, baru dia arafa rabbahu. Siapapun orang yang udah kenal sama dirinya, nggak, dia tahu diri, maka dia pasti akan tahu sama Tuhan. Orang yang tahu diri itu pasti tahu terhadap Allah. Tapi orang yang nggak tahu diri, jauh dia kepada Allah. Maka orang yang lupa kepada Allah itu orang yang nanti akan bakal melakukan maksiat. Wazikru yu'awinuhu ala tarkiha. Sedangkan zikir itu dapat membantu dia untuk meninggalkan maksiat. Gak bisa orang maksiat itu kalau ingat sama Allah, gak bisa itu. Coba ada orang mau berbuat maksiat tapi kemudian hobinya jalan, gak bisa itu. Gak bisa dia melakukan maksiat itu, gak bisa itu. Kenapa? Karena ingat dia sama Allah. Tapi kalau dia lupa sama Allah, gak ingat sama Allah, mesti dia bisa melakukan maksiat. Nah, tujuan dari orang berzikir kepada Allah itu adalah menjauhi kita, seorang mukmin ini,
untuk bisa ghaflah, agar kita tidak ghaflah, lupa kepada Allah. Kenapa? Karena lupa kepada Allah itu bisa mendorong manusia melakukan maksiat. Sedangkan ingat kepada Allah itu bisa membantu dia untuk meninggalkan maksiat. Coba saja kalau orang ingat sama Allah, nggak bisa, nggak bakalan bisa maksiat. Nah, ingat kepada Allah itu butuh wasilah. Karena agak jauh nih kita ingat kepada Allah tuh agak berat gitu. Buat orang-orang umum tuh gimana ingat sama Allah ini? Terus Allah ingat gitu, Allah ingat apa yang diingat gitu. Kalau apalagi dia kagak punya zikir, maka butuh wasilah. Siapa? Ya Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ya terus karena kita nggak ada Nabi Muhammad ya kepada penerusnya, kepada ulama sampai kepada guru. Coba handphone Anda ada foto guru. Handphone Anda nih ada foto guru. Terus berani Anda buka handphone yang buruk-buruk di situ. Melihat yang jelek-jelek, nonton yang buruk-buruk, bisa itu ada nonton kayak gitu. Kalau ada foto guru di situ misalnya. Nggak bisa itu, kenapa? Karena nggak bisa masih mau nonton, malu nggak enak, nggak bisa. Mesti begitu tuh orang-orang itu. Itu namanya wasilah gitu. Kenapa? Itu membantu dia untuk apa? Membantu dia untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Dalam Quran itu kan dikatakan Nabi Yusuf itu kan mau diperkosa sama Siti Zulaikha. Terus ya bahkan digambarkan yang normalnya laki-laki, hampir mau Nabi Yusuf itu. Maka kemudian Nabi Yusuf itu gak jadi. Kenapa? Karena dalam satu riwayat dikatakan ayahnya muncul di depan dia. Ada ayahnya Nabi Yakub muncul di depan dia itu. Yang kemudian langsung blank lagi dia. Kenapa? Itu wasilahnya itu. Wasilahnya membuat dia kemudian udah di puncak, udah hampir saja. Udah merontak, udah menolak segala macam, tapi Zulaikha luar biasa godanya. Itu hampir saja menggoda itu. Walaula burhana rabbi, dalam Quran dikatakan seandainya bukan karena burhana rabbi. Burhan itu diartikan sama ulama itu ya salah satunya ditafsirkan sama ulama, salah satunya adalah muncul bapaknya di sini. Anda pengantin baru, tinggal sama mertua, terus lagi pengen kumpul sama istri, lalu kemudian ada mertua, gak bubar itu ada, gak jadi apa gak jadi itu? Gak jadi gitu. Itu aja baru ada, itu halal dan ada mertua misalnya gitu. Nah itu mengingat. Maka perlu mengingat yang guru nanti akan mengingatkan kita kepada Nabi, yang kemudian mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasawuf yad'u ila tahliyatil qalbi. Sedangkan ilmu tasawuf itu mendorong manusia, mengajak kita untuk mengosongkan hati minar rozaili, dari kenistaan, dari keburukan, wa tahliyatihi bil fadail, dan menempati hati dengan berbagai macam keutamaan, dengan bermacam kebaikan. Tidak ada satupun manusia di sini yang hatinya itu tidak ada keburukan, nggak ada. Tidak ada satupun. Bahkan Nabi Muhammad sendiri dicontohin ketika mau Isra Mi'raj, dibelah dulu nih nabinya, meskipun hatinya udah bersih, tapi disimbolin dibelah dulu, dada itu dibelah, dibersihin hatinya. Kenapa? Karena manusia itu hampir gak bisa lepas dari kenistaan, keburukan yang ada di dalam hatinya. Nah, ilmu yang untuk membersihkan itu namanya ilmu tasawuf. Untuk apa ilmu tasawuf itu? Mendorong mengarahkan manusia untuk mengosongkan hati dari keburukan dan menempati hati itu dengan kebaikan. Misalnya tidak ada nafsu, tidak ada yang kita tidak punya nafsu. Nafsu itu awalnya buruk, tapi karena kemudian kita itu diajarin zikir, maka nafsu yang buruk tadi itu akan berubah menjadi nafsu yang tunduk. Nafsu yang tadinya liar menjadi nafsu yang tunduk. Bahkan nafsu itu akan berubah menjadi, kalau kata ulama, kakal bil ala
alal babi, seperti anjing yang ada di depan pintu. Penjaga anjing penjaga pintu. Coba anjing penjaga pintu. Kalau ada anjing penjaga pintu di depan, kemudian ada orang masuk, nggak dikenalin sama anjing itu, gonggong nggak dia? Gonggong. Tapi kalau kemudian dia dikenalin, anjing itu kenal itu, kan nggak gonggong. Nah, kenal itu namanya makrifat, kebaikan. Nah, nafsu itu kalau sudah diarahkan dengan yang benar, maka nafsu akan menjadi anjing yang menjaga pintu itu. Kalau ada yang buruk mau masuk, digonggong sama dia. Mau ada keburukan yang masuk ke dalam dirinya, digonggong sama dia, ditolak sama dia. Tapi giliran ada sesuatu yang mau baik, yang kebaikan yang masuk dalam diri dia, maka kemudian itu dipersilahkan. Sehingga nafsulah yang membuat orang menjadi penjaga. Kalau dulunya malas banget sholat malam, malas banget, berat banget, lalu kemudian sekarang rajin sholat malam. Kalau dulu nggak mau sholat 5 waktu, berat banget, malas banget, lalu kemudian ditempa hatinya, sekarang berubah. Kalau nggak sholat rasanya nggak enak banget. Dulu kalau habis sholat langsung kabur saja, lalu sekarang karena ditempa, maka habis sholat nggak enak rasanya kalau tidak zikir. Kalau dulu ngata-ngatain orang, fitnah orang, caci maki orang, ngeser fitnah, enteng saja jempolnya itu. Tapi kemudian dibersihin hatinya. Sekarang mau nge-share sesuatu itu takut gitu. Ini bener apa enggak nih? Ini bener apa enggak nih? Enggak berani. Itu namanya nafsunya udah menjadi anjing penjaga pintu. Nah, itu enggak ada manusia yang lepas dari sifat buruk tuh, enggak ada di hati. Nah, yang mendorong itu adalah ilmu tasawuf. Agar apa? Agar dia bisa bersih dengan zikrullah. Wa inda izin, dan tatkala itu maksudnya tatkala hatinya itu sudah dikosongin dengan yang buruk, kemudian ditempati dengan yang baik, maka saat itu tastauli alaihil anwarul qudsiyah, maka berjayalah, bertenggerlah, maka berkuasalah di hati dia al anwaru al qudsiyah, cahaya kesuci ya. Di dalam hati kita ini, maka yang bertengger, yang berkuasa adalah cahaya kesucian. Cahaya itu dalam bahasa Arabnya nur, maka dalam bahasa Indonesia hatinya nurani. Hati nurani itu maksudnya hati yang bercahaya. Orang kalau hatinya bercahaya, tahu dia mana yang buruk, mana yang baik, mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang jahat, ngerti dia. Kenapa? Karena hatinya bercahaya. Wa yata'allaqu billah, hatinya terus bergantung kepada Allah. Hatinya ini terus bersama dengan Allah, bergantung kepada Allah. Kalau hatinya sudah bergantung terus kepada Allah, tenang hidupnya, dia itu tenang, pasti tenang. Kita ini sering galau karena hati kita ini sering banget lepas dari Allah. Sudah dijanjikan oleh Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Quran loh ini, ingatlah dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, maka hatimu menjadi tenang. Tapi kalau kemudian sekarang, Bapak saya udah zikir banyak banget kok, tapi hati saya belum tenang banget. Karena sering saya katakan, karena dia bukan zikrul masalah, ingatnya sama Allah. Mulutnya mungkin mengucap astagfirullahaladzim, tapi hatinya, pemikirannya, ingatnya sama masalah mulu. Nggak ingatnya sama Allah ini. Meskipun mulutnya ini zikir, la ilaha illallah, la ilaha, mulutnya la ilaha illallah, tapi pikiran sama hatinya ingatnya sama masalah. Itu mau 1000 kali juga mengucapin la ilaha illallah, habis itu bukan malah tenang, nggak tenang, tetap aja nggak tenang itu. Kenapa? Karena dia bukan zikrullah. Dia tidak ingat kepada Allah, dia ingatnya sama Allah. Yang diminta itu zikrullah, ingat sama Allah. Ingat sama Allah itu, ya ingat lagi zikir, mulutnya mengucap astagfirullah, ya pikirannya, hatinya tetap ingat kepada Allah. Gak usah dipikirin dulu masalahnya, jangan diingat masalahnya, itu kuncinya di situ. Jadi kalau sekarang ada orang tuh, saya udah banyak zikir tapi kok nggak tenang sih hatinya. Padahal Quran bilang zikir itu bisa nenangin hati, tapi kan tenang hati saya karena bukan zikrullah, tapi zikir Allah. Kalau ingat sama masalah, ya rapi dari zikir masalah, ya tetap aja ingatnya